Video ini lanjutan dari Dark Dice The Force. Pada cerita sebelumnya, singkat saja, Green Lantern dan Doug Thomas mengikuti suara yang mengarahkan mereka kepada sebuah penjara yang ternyata di dalam sel itu adalah Joker. Selengkapnya silahkan dipantau dulu video sebelum memulai video ini. Dark Dice The Force, linknya ada di atas sudut kanan video ini ya. Setelah itu silahkan kembali untuk melanjutkan video ini. Jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Oh ya, follow juga Instagram DC Indonesia ya. Terima kasih. Pada kali ini, DC Indonesia akan membahas lanjutan serial Dark Dice The Force, yaitu Dark Dice The Casting. Sebagaimana yang kita ketahui, The Force secara khusus mengatur panggung untuk acara Dark Knights Metal yang akan datang, yang ditulis oleh Scott Snyder dan Greg Capullo. Sebelum acara sepenuhnya dimulai, masih ada beberapa bagian lagi yang perlu disiapkan. Untuk melakukan hal itu, kita harus memasuki cerita Dark Dice The Casting ini. Yang menyusul peristiwa The Force, ada banyak hal mendasar yang masih bisa dijelaskan dengan apa yang dilakukan Batman dan bagaimana Joker, Green Lantern, serta pahlawan dan penjahat DC Universe lainnya yang berhubungan dengan acara Dark Knights Metal nantinya. Bagaimana efek domino yang akan ditata? Mari kita cari tahu dengan Dark Dice The Casting ini. Komik ini diterbitkan pada tanggal 12 Juli tahun 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 37 halaman timbal balik. Ya, langsung saja kita masuki ke halaman yang pertama. Pada halaman pertama ini, di awal cerita ini kita tetap diberikan pada narasi Journal of Carter Hall. Dalam banyak kehidupannya, dia digambarkan dalam banyak hal, dari seorang petualang hingga seorang arkeolog. Tetapi Carter Hall selalu tahu siapa dia sebenarnya. Ya, dia adalah seorang detektif yang menyelidiki misteri hidupnya dan dunianya. Dan kasus paling penting yang dia ikuti adalah yang terkait dengan Newt Metal, yang membawanya untuk menemukan para Immortal Men. Ya, orang-orang yang hidupnya abadi. Mereka sedang melakukan sebuah acara sakral sekte di tempat itu. Kemudian salah satu di antara para Immortal melangkah keluar. Di sana ada Mary Seward dan Ra's al Ghul. Mereka berdua melihat sebuah pertunjukan, yang mana salah satu pria yang menjadi pemimpin ritual tersebut menunjukkan kepada semua orang sebuah pisau yang terbuat dari logam misterius. Dia mengaktifkan sebuah batu mistik dengan menusuknya dengan pisau itu. Kemudian kita beralih ke Metana Yunani. Kita melihat Batman dengan kostum suitnya yang mantap ini sedang melawan monster mitologis yang bernama Amphitryon. Di tengah sibuknya saling baku hantam, tiba-tiba Diana datang dan membuat makhluk Amphitryon itu berhenti karena Batman berada di bawah perlindungan Wonder Woman. Setelah kepergiannya makhluk itu, Amphitryon, Diana bertanya kepada Bruce apa yang membuatnya untuk datang ke tempat ini, dan si Dark Knight mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mencari Hephaestus dan dia ingin berbicara dengannya tentang masalah yang akan dia hadapi. Ya, perlu dijelaskan di sini, Hephaestus adalah dewa api Olympian yang juga sebagai tukang besi dan metalurgi, dan lebih bertindak sebagai sekutunya Wonder Woman. Oke, lanjut. Kemudian Diana pun menjawab bahwa para dewa telah meninggalkan bumi karena mereka merasakan adanya krisis dan perang yang akan membentuk kosmos akan segera terjadi. Setelah mendengar penjelasan itu, Bruce kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya mengetahui ketakutan, namun dia tidak mengerti dan tidak tahu akan semua itu. Ada sebuah misteri yang belum terpecahkan dalam kegelapan, dan dia membutuhkan Hephaestus untuk menyinari cahaya dalam kegelapan itu. Jadi bagaimana mungkin Hephaestus bisa membantu Batman sedangkan semua dewa telah pergi meninggalkan bumi? Tapi setelah itu ternyata Wonder Woman memberikan Batman sebuah senjata yang berapi. Ya, senjata itu mirip pedang tapi berapi-api. Senjata itu bernama Sunblade of Apollo,
yang dibuat Hephaestus yang terbuat dari logam ke-8 Edge Metal. Batman pun berterima kasih pada Wonder Woman dan cahaya itu akan memandu Bruce dalam penyelidikannya. Tetapi ada satu yang harus diketahuinya, bahwa senjata itu tidak boleh ditukar cahayanya dengan kegelapan. Kemudian kita beralih ke kota Gotham, tepatnya di Batcave, yang dimana di saat terakhir Green Lantern dan Duke Thomas menemukan Joker di dalam penjara. Mereka berdua ingin mencari tahu mengapa Batman memenjarakan Joker di tempat yang seperti itu. Sebenarnya mereka berdua tidak terlalu senang dengan mengetahui bahwa Batman menahan Joker di tempat seperti itu, di sangkar yang tersembunyi di bawah rumahnya. Orang gila itu mengoceh tentang semacam sejarah tersembunyi yang terkait dengan kelelawar dan memberitahu Duke bahwa dia terkait dengannya, mengejek Duke kenapa bukan Robin. Apakah dia pernah bertanya kepada Batman mengapa dia memilihnya untuk menjadi pasangan remaja barunya? Apakah dia pernah bertanya pada dirinya sendiri mengapa Joker memilih dia dan keluarganya untuk disiksa? Ejekan pangeran si kriminal badut ini mampu membuat Duke bereaksi berlebihan, dan itu tentu saja membuat Duke marah dan mencoba untuk menghampiri Joker si raja ketawa itu. Hal Jordan mencoba untuk menghentikannya. Upaya ini menyebabkan Duke dan Hal mengalami korsleting pada penghalang yang menahan Joker. Mereka tersentrum dan menyebabkannya dari kandangnya itu. Si badut ini kemudian memberitahu kepada mereka berdua bahwa Batman memenjarakannya setelah endgame-nya. Setelah dia mencoba membunuh para anggota Bat Family di komik Batman Endgame, di saat itulah Batman melemparkannya dari tebing ke Batcave. Tanpa sadar, dia mengirimkannya ke gua yang tersembunyi dan lebih dalam di bawah Wayne Manor. Ya, di bawah rumah Batman. Di sini, dia dimandikan dengan logam cair yang aneh berwarna hijau dan kemudian dia menemukan Dionysium. Ya, Dionysium ini memberinya kemampuan untuk regenerasi, merekonstruksi wajahnya yang dipotong sendiri dan menyembuhkan semua kerusakan seluruh anggota tubuhnya pada pertarungan dengan Batman yang menimpanya. Di gua itu juga dia melihat lukisan kuno yang berbentuk kelelawar. Itu bukan Batman, itu adalah sejarah yang lebih besar terkait dengan Batman yang disembunyikan oleh Batman itu sendiri. Jadi ada kemungkinan bahwa Batman telah mengetahui apa yang akan segera terjadi. Joker juga menyampaikan hal yang penting kepada mereka berdua. Pada saat di dalam gua itu, dia menemukan sebuah misteri yang akan terjadi nantinya, di mana cahaya yang terang akan menjadi sebuah kegelapan, yang normal akan menjadi tidak normal, burung akan menjadi kelelawar, dan yang waras pun akan menjadi tidak waras. Yang normal jadi gila nggak? Oke, lanjut. Joker sebenarnya ingin menyampaikan sebuah misteri yang akan terjadi di dunia pada saat nanti, sebuah ancaman yang akan menghancurkan dunia. Ya, kali ini Joker akan menjadi orang yang baik. Dia memperingatkan kepada Green Lantern dan Duke Thomas akan hal yang akan terjadi nantinya. Namun mereka berdua tidak mempercayainya, yang membuat Joker pun menjadi marah kepada mereka berdua. Hal mengeluarkan jurus cincinnya, namun tetap saja tidak berfungsi semenjak dari The Force cincinnya mengalami masalah. Joker menyampaikan kepada mereka berdua bahwa dia tahu untuk mengakhiri ini semua, sambil mengucapkan bahwa kegelapan akan datang. Kemudian kita kembali ke narasi karakter si Hawkman. Di tempat lain, baik Hawkman dan Hawkwoman menemukan lukisan peradaban tua yang menampilkan suku kelelawar dan burung yang terus berperang satu sama lain. Mereka mendapatkan lebih banyak informasi tentang logam yang telah mengutuk mereka. Mereka kemudian pergi untuk mengumpulkan Blackbirds dan Challenges of the Unknown untuk membantu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat mereka memeriksa belati penyihir dan melakukan penelitian tentang pisau belati itu, tiba-tiba sebuah ledakan mengguncang fasilitas tempat mereka berada, dan sosok monster raksasa menutupi seluruh area lokasi mereka. Tatapan mata monster yang menantikan akan datangnya kegelapan. Carter dan makhluk itu pun saling bertatapan.
Di halaman selanjutnya, di gurun Sonoran, Arizona, Batman memotong jalannya melalui pangkalan Cadmus dan menemukan Duke Billx di sana menunggunya. The Billx memperingatkan Batman bahwa logam yang dia cari dikutuk dan dia harus segera kembali. Batman bertanya tentang lokasi logam itu. Sebelum menjawab pertanyaan Batman, Duke Billx ternyata ditikam oleh seorang wanita. Ternyata itu adalah Talia al Ghul. Dia ke tempat ini memiliki tujuan yang sama dengan Batman. Ya, Talia al Ghul muncul di sana karena alasan yang sama dengan Batman di Cadmus. Dia mengungkapkan bahwa ayahnya Ra's al Ghul dan makhluk abadi lainnya, para Immortal Men, telah mencoba memecahkan misteri yang sama ini. Misteri yang juga dipecahkan oleh Batman pada saat ini. Batman bertanya-tanya, apakah Talia ada di sini untuk membantu ayahnya? Talia pun menjawab, dia datang ke sini bukan untuk ayahnya, melainkan dia juga bersiap untuk perang yang akan datang. Batman menyebutkan bahwa dia mendengar Leviathan akan kembali bergabung bersamanya. Namun Talia tidak mengkhawatirkannya. Batman kemudian menawarkan Talia The Sunblade untuk belati yang terbuat dari non-metal. Talia setuju dan menyerahkan sebuah belati. Walaupun kecil, tapi memiliki fungsi yang besar. Dia menyerahkan belati itu kepada Batman dengan kekuatan Shazam. Ya, Batman melupakan nasihat Wonder Woman agar tidak menggantikan Sunblade dengan kegelapan. Kembali ke Batcave. Joker mengalahkan Hal Jordan dan melemparkannya ke tebing. Duke menangani Joker dari belakang. Joker kembali mengejek Duke untuk kesekian kalinya. Dia menjelaskan kepada Duke karena tidak tahu mengapa Batman memilihnya sebagai sahabat karibnya. Joker kemudian mengungkapkan bahwa Duke dan ibunya memiliki gen metahuman laten, dan itu tentunya sesuatu yang sudah diketahui Batman. Pertempuran antara Joker dan Duke pun begitu sengit. Joker memukul Duke dengan linggis dan berhasil melumpuhkannya. Joker memberitahu sebuah rahasia kepada Duke bahwa dia harus memeriksa semua file metahuman yang dimiliki Batman untuk mempelajari kebenaran tentang bagaimana dia sebenarnya adalah The Signal. Dengan kondisi yang sudah hampir kehabisan energi, Duke mencoba untuk melawan dengan segala kekuatan yang ada. Namun pada akhirnya dia pun jatuh dari tebing, di mana Hal juga terjatuh sebelumnya. Joker pergi ke sebuah mesin yang hancur yang dibuat Batman, tetapi sebelum dia bisa melakukan tindakannya itu, tiba-tiba Hal Jordan dan Duke Thomas muncul kembali di salah satu pesawat Batman. Bagaimanapun, Hal Jordan alias Green Lantern dulunya merupakan anggota tentara pilot penerbangan Amerika dan membuat Joker menjadi terkejut melihat itu. Kemudian kita kembali ke Carter Hall, ya si Hawkman. Di sini Hawkman melanjutkan penyelidikannya. Ada 2 halaman yang menceritakan Carter dalam narasi jurnal yang disampaikannya. Akhirnya dia memahaminya. Alasan kenapa Thanagarian membawa newt metal ke bumi adalah untuk menghentikan orang-orang dari planet ini agar tidak menginfeksi seluruh alam semesta dari ambisi mereka. Dia pun selesai menulis entry terakhir di jurnalnya, dan ketika dia melakukan sesuatu keluar dari portal misterius di lokasi yang tidak diketahui. Kembali ke Batcave. Hal dan Duke telah menyematkan Joker ke dinding. Joker tertawa. Mereka berdua pun bertanya, apanya yang lucu? Joker malah mengejek mereka berdua ini tentang krisis gelap yang akan datang. Kemudian tiba-tiba Duke merasa aneh dan cahaya terang memenuhi Batcave. Pada cahaya itu memudar, Duke pingsan. Joker menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari mereka berdua. Batman pun muncul dan menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan Hal di Batcave. Hal membalas dengan menuntut untuk mengetahui mengapa Batman mengunci Joker. Batman menjadi kesal karena Hal membiarkan Joker berhasil kabur. Hal Jordan tidak mengerti ketika Batman mengatakan kepada Justice League dia sebenarnya tidak tahu apakah orang yang kabur itu adalah Joker yang sebenarnya. Batman pun jujur dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa dia menghabiskan waktu yang lama untuk menyatukan berbagai hal untuk menciptakan penemuan terakhir. Dia membuat sebuah mesin yang akan memastikan Batman akan selalu ada. Sebelum dia bisa menyelesaikannya,
Dia mati di tangan Joker, tetapi itu tidak berakhir menjadi akhir dari ceritanya karena Dionysium menghidupkannya kembali dan menggunakan penemuan terakhir untuk menyusun kembali dirinya. Selama waktu itu Batman mendapati dirinya menjalani berbagai kehidupan di mana dia mati berulang kali. Yang dia mengerti bahwa itu adalah logam tempat Dionysium terbuat yang menyebabkan penglihatan. Green Lantern melihat bahwa mesin itulah yang membuat Batman mendapatkan perhatian kepada Guardians of the Universe. Batman bertanya kepada Hal Jordan, apakah itu tidak membuatnya bertanya-tanya mengapa Guardian mencoba mengganggu penyelidikan arkeologi yang terjadi di bumi. Kemudian Duke Thomas mengungkit apa yang Joker katakan tentang Batman mengenai menggunakan Duke sebagai eksperimen. Batman mengatakan dia tidak pernah mencoba menggunakan Duke Thomas untuk apapun dan selalu ingin Duke memutuskan jalannya sendiri. Batman mengeluarkan belati Shazam yang menyebabkan kekuatan Duke aktif kembali. Duke mulai melihat visi tentang bagaimana mesin Batman dulu terlihat dan meminta Hal Jordan untuk cincin Green Lantern-nya untuk merekonstruksinya. Hal pun setuju. Duke Thomas pun menggunakan cincin Green Lantern untuk membuat ulang penemuan terakhirnya si Batman itu. Setelah itu, Batman masuk ke mesin dan menempatkan belati Shazam di podium bersama artefak lain yang terbuat dari logam khusus. Saat Batman mengaktifkan mesin, dia melihat sebuah penglihatan yang menyebabkan dia menjadi pingsan. Setelah sadar, Hal dan Duke segera mengembalikan Batman dan menanyakan apa yang dilihatnya. Batman pun mengatakan dia telah melihat kegelapan. Kegelapan apakah yang dimaksud? Pada halaman terakhir di tempat lain, 3000 mil di bawah kota Gotham, sekelompok pemuja kelelawar berkumpul untuk menyambut para Dark Knights ke bumi. Dari sebuah portal, beberapa sosok misterius ditampilkan di samping yang dijuluki The True Father of Batman, dan cerita pun selesai. Teman-teman DC Indonesia, cerita komik Dark Dice The Casting ini menempatkan potongan-potongan lebih lanjut ke dalam teka-teki yang masih belum 100% jelas entah mengarah kemana, tapi cukup baik dan membuat kita menjadi ingin lebih tahu lagi mengenai Dark Knights, dan tentu itu sesuatu yang menarik bagi kita semua, bukan? Sepanjang Dark Dice The Casting ini, kita dapat melihat bagaimana para penulis cerita DC Universe sejak New 52 bersatu dalam satu cerita. Ya, Snyder mencoba membangun awal cerita dari Dark Knight Metal, menjembatani kesenjangan antara The Death of Family dan Endgame dengan apa yang terjadi pada Joker selama periode itu adalah salah satu dari banyak hal penting yang diselesaikan Snyder sang penulis. Kehadiran Joker sepanjang Dark Dice The Casting memberikan sensasi bahaya yang lebih besar pada serial komik yang akan datang. Joker menjadi orang yang menjawab pertanyaan tentang kembalinya dan apa yang dicari Batman dalam penyelidikannya. Juga merupakan cara yang menarik untuk menggambarkan penjahat dalam peran liarnya itu. Penjelasan ini juga menciptakan misteri tentang karakter apa di DC Universe yang akan berperan dalam Dark Knight Metal. Sebenarnya, Duke Thomas adalah seorang metahuman. Dia kelak akan menjadi The Signal dengan kode namanya. Tidak seperti pada serial The Forge, dia belum menemukan nama kodenya di saat bertemu Hal Jordan di Batcave. Dan nama kode Duke dengan Joker merujuk The Signal lebih lanjut melukiskan Duke sebagai karakter penting untuk serial komik mendatang. Ya, Duke Thomas adalah seseorang dengan potensi yang sama dengan Dick Grayson dan Damian Wayne. Pada saat yang sama, sekarang kita tahu bahwa salah satu alasan Batman tidak memberi Duke peran Robin adalah karena gen metahuman latennya. Melihat kemampuan Duke secara langsung saat dia memasang kembali mesin Batman yang rusak adalah cara yang baik untuk menggoda sesuatu yang lebih besar untuk karakter tersebut di cerita ini. Seiring berjalannya waktu, melihat Batman melanjutkan pencariannya untuk mempelajari apa rahasia metal di sekitar DC Universe sama menariknya. Informasi yang kita dapatkan dari Joker meningkatkan pentingnya pencarian Batman.
Dan melalui Batman kita dapat melihat bagaimana lebih banyak karakter terhubung ke semua yang terjadi saat Wonder Woman memberinya senjata Apollo yang terbuat dari salah satu logam. Melihat itu dan berlatih Shazam yang dia dapatkan dari Talia lebih jauh menunjukkan kepada kita bahwa ada hubungan yang lebih besar dengan dewa DC Universe daripada yang disadari Batman. Apa hubungan itu akan menjadi misteri yang menarik untuk ditemukan. Melihat bagaimana Hawkman dan Hawkwoman telah memimpin sebuah organisasi yang dikenal sebagai The Immortals yang mencakup orang-orang seperti Ra's al Ghul, menambah apa yang dilakukan Batman. Fakta ini langsung membuat menarik dalam peran Hawkman dan Hawkwoman. Ada banyak kebingungan yang mengelilingi kedua karakter dan menjadi nilai tambah yang besar dalam beberapa momentum karakter. Peran mereka dalam semua ini masih menjadi misteri karena mereka tampaknya berada di sisi berlawanan dari alur cerita yang sama dengan apa yang dimainkan oleh Batman. Terlepas dari itu semua, kita juga melihat sekilas penampakan pertama di Batman Family Dark Multiverse. Kehadiran keluarga Batman versi Dark Multiverse saja sudah cukup untuk menciptakan ancaman yang kredibel bagi Batman untuk memimpin Justice League. Satu-satunya kelemahan Dark Dice The Casting ini adalah kenyataan bahwa kontinuitasnya sangat berat, sehingga mungkin bukan bacaan yang paling mengundang bagi pembaca baru. Masalahnya adalah komik ini membangun dari apa yang telah terjadi sebelumnya, dengan poin plot dari awal New 52 sedang dimainkan. Dari keseluruhan cerita Dark Dice The Casting ini melakukan pekerjaan yang sangat baik menggunakan alur cerita masa lalu untuk membangun plot menarik yang akan melibatkan seluruh DC Universe. Sikap Batman selama penyelidikannya di atas semua yang diungkapkan Joker kepada Hal Jordan dan Duke Thomas menciptakan suasana yang tegang di sekitar semua yang terjadi. Dan saatnya kita bersiap-siap untuk memasuki serial Dark Knight Metal. Ya, salah satu event komik terbaik yang pernah dimiliki DC Comics. Bagikan tanggapan kalian mengenai video komik Dark Dice The Casting ini. Tulis komentarnya ya di bawah deskripsi video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kami pun lebih bersemangat membuat video seperti ini. Jika berkenan, ya tekan tombol like jika kalian suka dengan cerita video komik ini. Dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Tanpa kata-kata yang panjang, kita berakhir pada penghujung video. Terima kasih dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.